Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok XGBoost akan mempresentasikan mengenai prediksi kalori menggunakan algoritma XGBoost. Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Pak Hidayat Zahwan, kemudian ada Ardian Rizky Nugraha, Fauzan Lutfi Muzaki, dan saya sendiri Ruki Hanim Berio, dan Muhammad Taqiyuddin. Algoritma XGBoost adalah algoritma machine learning yang populer untuk tugas regresi maupun klasifikasi. Nama XGBoost merupakan singkatan dari Extreme Gradient Boosting. Algoritma ini dikembangkan oleh Tianyi Chen pada tahun 2014 dan merupakan pengembangan dari algoritma gradient boosting. Algoritma ini menggunakan teknik ensemble learning dengan pohon keputusan atau decision tree. Pada dasarnya, algoritma ini memadukan beberapa pohon keputusan yang lemah menjadi model yang lebih kuat. Setiap pohon keputusan yang ditambahkan dalam proses ini berusaha untuk mengoreksi kesalahan yang dihasilkan oleh pohon sebelumnya. XGBoost menggunakan pohon keputusan yang dibangun secara greedy. Proses greedy berarti bahwa pohon dibangun langkah demi langkah dengan mencari aturan pemisah yang paling signifikan pada setiap langkahnya. Salah satu fitur kuat dari XGBoost adalah kemampuannya dalam menghindari overfitting atau penyesuaian berlebihan. Ini dicapai melalui teknik regulasi seperti penalized learning objective dan shrinking atau penyusutan. Regularisasi membantu mencegah model terlalu beradaptasi dengan data pelatihan dan membuatnya lebih umum dalam kasus data yang tidak dikenal. Fungsi tujuan dalam XGBoost menggabungkan dua bagian, yaitu loss function atau fungsi kerugian dan regularisasi. Fungsi tujuan harus dioptimalkan selama pelatihan menemukan parameter terbaik dalam pohon keputusan. XGBoost juga menerapkan perundingan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan meningkatkan generalisasi model. Proses pemotongan ini dapat mengurangi kedalaman pohon jika cabang-cabangnya tidak memberikan keuntungan signifikan dalam peningkatan performa. Untuk mengoptimalkan pohon keputusan selama pembangunan, XGBoost menggunakan fungsi keuntungan atau gain function. Fungsi ini mengukur peningkatan prediksi yang dihasilkan dari membagi data pada suatu langkah pemisahan tertentu. Algoritma ini telah menjadi pilihan utama dalam berbagai kompetisi mesin learning dan aplikasi dunia nyata karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks dan ukuran besar. Ya, selanjutnya yaitu cara kerja dari algoritma XGBoost. Pendekatan iteratif digunakan dalam algoritma XGBoost, di mana setiap iterasi pada algoritma memiliki tujuan untuk meningkatkan model sebelumnya. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai hasil dari model memenuhi kriteria, seperti nilai dari loss function yang sudah rendah. Kemudian berikut ini ada tahapan proses iteratif yang dilakukan dalam algoritma XGBoost. Yang pertama yaitu inisialisasi model. Jadi pertama-tama yang dilakukan pada algoritma XGBoost adalah melakukan inisialisasi pada model. Nilai yang digunakan dalam prediksi awal yaitu rata-rata dari target. Setelah melakukan inisialisasi model, langkah berikutnya yaitu membuat weak model atau membuat weak learner.
Weak model merupakan decision tree yang memiliki kedalaman yang terbatas. Decision tree ini juga disebut dengan weak learner, karena jika sendiri maka tidak dapat melakukan prediksi dengan akurat. Tetapi jika dikombinasikan atau digabungkan dengan banyak weak learner yang lainnya, maka model yang terbentuk atau prediksi yang dilakukan akan menjadi semakin kuat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung residual error. Residual error merupakan selisih antara nilai dari target yang sebenarnya dengan prediksi yang dihasilkan dari model sebelumnya. Setelah menghitung nilai residual error, maka selanjutnya yaitu menggunakan nilai ini sebagai target untuk weak learner selanjutnya. Ya, kemudian yang keempat, menyusun kembali data training. Nilai residual error yang dihitung sebelumnya akan menjadi dasar untuk menyusun kembali data training. Data yang memiliki nilai residual error yang tinggi, maka akan diberikan bobot yang lebih tinggi juga pada proses pelatihan model selanjutnya. Yang kelima, membuat model baru. Setelah data training diubah bobotnya, maka akan dibuat weak model yang baru untuk melakukan prediksi residual error dari model sebelumnya. Yang keenam, menggabungkan model. Setelah model baru selesai dibuat, maka model yang baru akan digabungkan dengan model sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan prediksi dari weak model yang baru ke dalam prediksi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari prediksi sebelumnya serta meningkatkan model secara keseluruhan. Lalu ada tambahan yang ketujuh, iterasi berulang. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang sampai mencapai kriteria tertentu. Iterasi akan terus memperbaiki model dengan menambahkan weak learner baru dengan menggabungkan dan model sebelumnya hingga mencapai tingkat kesalahan yang diinginkan atau model sudah cukup kuat. Selanjutnya yaitu penjelasan code. Sebelum membuat model, kita melakukan uji dan visualisasi data terlebih dahulu. Untuk menghilangkan outlier yang dimiliki dari data set yang kita ambil. Ini adalah cara untuk menghilangkan outlier. Kita menggunakan IQF. Ini hasil ketika outliernya udah hilang. Lalu kita memasukkan data variabel X dan Y, di mana kita menghapus user ID, kalori, dan height karena tidak terlalu signifikan untuk perhitungan kaloris. Sini kita membagi data dengan perbandingan 80-20, di mana 80-nya akan menjadi data train dan 20-nya akan menjadi data test. Lalu ini adalah import
library untuk XG boosternya belum diaktifkan. Import library untuk XG booster dimasukkan ke dalam model. Lalu model yang sudah dibuat ini diimport dengan menggunakan bantuan pickle menjadi bentuk model.pickle. Nah, model.pickle ini dimasukkan ke dalam web yang akan kita buat. Pertama, di index.html. Di index.html ini kita membuat front end untuk webnya. Lalu untuk Python-nya kita menggunakan bantuan Flash dengan mengimport Flash, render template, dan request, lalu mengimport pickle untuk ekspor hasil model.pkl-nya tadi. Lalu kita menggunakan nanti untuk membagi data yang dimasukkan di webnya. Ini return render template-nya digunakan untuk mengambil data index.html agar bisa masuk ke dalam app.py-nya. Lalu kita ekspor model.pkl-nya. Ini model.pkl-nya. Lalu di sini kita mengambil data dari form yang terdapat di index.html. Data-data yang dimasukkan akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Variabel ini berbentuk float desimal. Lalu variabel yang berbentuk desimal ini diubah menjadi bentuk 6 baris 1 kolom. Namun karena kita modelnya menggunakan 6 kolom, jadi kita perlu membalik kolomnya menjadi 1 baris 6 kolom dengan menggunakan reshape 1,-1. Hasil reshape tersebut dimasukkan ke dalam model predict untuk mendapatkan hasil prediction. Hasil prediction dikembalikan lagi ke dalam index.html. Untuk menjalankannya menggunakan Flash Run. Ini adalah tampilan dari website yang kami buat. Di sini ada select gendernya, ada umur, ada durasi workout, ada berat badan, ada heart rate saat workout, dan body temperaturnya. Kita akan coba, misalnya kita memilih male. Male ini di sini akan memiliki value 0 dan untuk female-nya akan memiliki value 1. Ini digunakan agar nanti value-nya ini dapat dimasukkan ke dalam model.
kita masukkan umurnya. Ini 30, beratnya 77 dan durasinya 20 menit. Lalu untuk heart rate-nya 101, 111, untuk body temperaturnya 40. Kita tekan predict dan muncul your calories burn is 133,77 kilokalori. Ini merupakan hasil prediksi yang dengan menggunakan model yang kita buat. Bisa kita lihat tadi di sini. Ini data yang masuk dari input di web, diubah menjadi bentuk variabel dengan desimal, lalu dengan menggunakan NP array plot feature dari variabel tadi, kita ubah menjadi bentuk satu kolom 6 baris. Lalu baru kita ubah menjadi bentuk satu baris 6 kolom agar bisa dipredik. Sekian, bisa saya kembalikan lagi ke Mas Luki. Ya, itu adalah presentasi dari My Calories. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau ucap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.